Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almaulana. NIM saya 180 10152, kelas 202D Manajemen. Sebelumnya wait. 6.5 hours later. Yaps, bertemu lagi dengan saya Almaulana. Sebelum saya ingin mempresentasikan tentang pengambilan keputusan yang temanya gaya dan persepsi yang mempengaruhi sebuah keputusan, jangan lupa kalian semua nonton video ini. Sebelumnya kalian harus comment, like, and jangan lupa di subscribe my YouTube channel. Ada di sini. Thank you so much. Video ini akan dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sebelum kita memulai tentang tema kita, yaitu gaya dan persepsi yang mempengaruhi sebuah keputusan, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan terlebih dahulu. Nah, pengambilan keputusan yaitu adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Dan yang kedua yaitu gaya. Gaya pengambilan keputusan adalah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang bereaksi kepada situasi yang dihadapi. Nah, yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Nah, jadi persepsi itu yaitu adalah setiap orang memahami informasi tentang lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas gaya pengambilan keputusan. Nah, gaya itu ada 4 macam, yaitu gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan itu apa sih? Gaya mengarahkan adalah mengarah keputusan dengan cepat dengan mengambil keputusan dengan informasi yang minimum. Sedangkan gaya analitis yaitu gaya yang mengambil suatu informasi dulu, terus dia renungin, habis itu dia mengambil keputusan. Nah, ada juga gaya konseptual. Gaya ini yang memusatkan perhatian jangka panjang. Untuk jangka panjang ke depannya gimana sih? Kayak gitu. Nah, ada juga gaya perilaku. Gaya ini gaya yang mengambil keputusannya yang sangat baik untuk kerjasama dengan orang lain. Maksudnya, jadi gaya perilaku ini menggunakan rapat untuk berkomunikasi untuk menghindari konflik. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut lagi ya guys. Jadi, faktor yang mempengaruhi persepsi sekarang. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu adalah pelaku persepsi. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, pelaku persepsi itu adalah penafsiran seseorang individu pada suatu objek yang dilihatnya yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi antara sikap, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Sedangkan ada juga target. Target itu apa sih guys? Target itu adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut lain dari target akan membentuk cara kita untuk memandangnya. Dan juga ada juga situasi. Situasi ini yang mempengaruhi persepsi juga guys. Seperti itu guys. Setelah itu, contoh gaya dari persepsi yang mempengaruhi sebuah keputusan yaitu adalah pengaruh gaya hidup dan persepsi mahasiswa terhadap pembelian secara online. Internet telah menjadi kebutuhan kita sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup masyarakat dan menjamurnya jejaring sosial. Bahkan semakin meningkat penggunaan internet di Indonesia. Dapat dilihat dari trafik situs Facebook, Twitter, Instagram, dan situs jaringan lainnya. Perkembangan yang semakin maju membuat internet bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga internet itu menjadi media berbelanja. Nah, mengenal maraknya konsumen di Indonesia mulai berbelanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan segala macam jaringan lainnya mulai berbelanja online seperti Shopee ini, risiko berbelanja online itu banyak banget.
selain penipuan, barang tidak sesuai, dan kualitas barang. Jadi kita bisa memilih nih antara mau belanja di mall atau enggak kita bisa berbelanja online. Jadi keputusan kita apa? Ya, kurang lebihnya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau jika ada kata-kata kesalahan saya.